Kami berada di Ranupani, desa terakhir sebelum Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Luasnya hanya 500 hektar dan terletak di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, sehingga disebut kawasan enklave atau kantong. Perluasan lahan hampir mustahil karena itu berarti akan membuka kawasan hutan di wilayah yang seharusnya dilestarikan. Maka, meski penduduknya terus bertambah hingga 1.300 jiwa, luas lahan pertaniannya tetap. Karena itu, meski kentang mendatangkan kesejahteraan, pemerintah tengah menggeser desa ini menjadi desa wisata. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sendiri termasuk 10 tujuan wisata nasional yang akan digenjot untuk mendatangkan devisa dan target kunjungan 20 juta wisatawan asing pada tahun 2019. Tapi benarkah ini yang diharapkan warga? Jawaban atas pertanyaan itulah yang ingin kami temukan di sini. Rumah ini dibangun Sukodono dari hasil bertani kentang di atas lahan 1,5 hektar. Cukup luas untuk ukuran rata-rata petani di Ranupani. Pagi itu, ia akan menyemprot kentang-kentangnya. Untuk nyemprot kan fungisida. Kalau obat fungisida ini banyak macamnya, tapi ada yang untuk mencegah busuk daun dan batang. Dulu zaman mbah-mbah dulu sebelum ada ZA, sebelum ada fosfat segala macam, pakainya apa Pak ya? Orang sini namanya ada yang namakan paitan atau jeboran. Ini yang dipakai daunnya untuk dibuat pupuk. Saya sendiri kadang sekarang kekurangan pupuk itu saya masih pakai itu. Saya punya mesin penyacahnya. Menurut Suko, 1/4 hektar lahan kentang dapat menghasilkan pendapatan kotor hingga 30 juta rupiah. Itu artinya, dengan 1,5 hektar yang ia miliki, omsetnya bisa mencapai 180 juta rupiah setiap 4 hingga 5 bulan masa panen. Salah satu faktornya karena ia melakukan pembibitan sendiri. Ini kan kelihatan biji-biji ini. Ini kalau sudah mateng, ini agak lunak. Bisa diambil bijinya ini lah ini. Ini. Oke. Itu yang dijadikan bakal bibit. Bibit. Ya. Sebelumnya Bapak membeli bibit. Membeli. Tinggal tanam. Tapi setelah dari dia yang saya punya inisiatif, kok baikan di tempat kami daripada di dataran tinggi Dieng. Jadi saya tertarik untuk bikin, dan caranya pembedengan saya praktekin sendiri di sini. Saya di sana cuma dikasih tahu, oh Pak ini loh tempat kami pembedengan, caranya begini-begini. Saya nggak dikasih tahu, cuma disuruh lihat ini di lahan. Terus di sini saya kembangin sendiri cara tanamnya, cara perawatannya. Ternyata di sini bisa setinggi kayak gini. Untuk nanti kita bisa lihat yang pembedengan. Dengan memanfaatkan atap rumahnya, Suko membuat tempat pembibitan sendiri dengan sistem polybag. Kalau yang baru tumbuh itu berapa minggu udah usianya? Ini 2 minggu.
Nggak boleh sinar matahari terlalu, nggak boleh. Terus hujan terlalu nggak boleh. Nah gitu. Hal yang sama juga dilakukan Joko, tetangganya, namun dengan sistem bedeng. Pohon bibit seperti ini bisa dijual Rp50.000 per batang. Bibit berupa umbi lebih tinggi nilai ekonominya. 1 kilo hampir 300 ini. Bisa 300, bisa sampai 350 bisa. 3.000 bijian ini. Bijian. Sekecil ini 3.000. Oh, per biji 3.000. Nah ini kalau dihitung berapa? Nah enak tuh kilo nih. Ini ada yang kurang gede ini. Kalau lu, apalagi kalau apa ya, lahannya itu bagus. Loh, ini batangnya belum seberapa gede. Apalagi kalau batangnya yang gede kayak gini, ini lebih besar umbinya. Segede ini ya Pak ya? Loh, Ini sekilo isi berapa ini kalau segede-gede ini Pak? kalau segede ini mungkin sekilo 3 atau 2. Kalau yang gedenya kurang lebih besar daripada ini, itu di sini hampir ada yang 1 buah kentang hampir 1 kilo. Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menjanjikan kesuburan melalui abu vulkanik yang disemburkannya. Tapi kesuburan tanah di Ranupani terancam pengikisan atau erosi. Nenek moyang mereka dulu bertani dengan sistem terasiring, artinya lahan dibuat berundak sehingga air hujan tidak langsung mengikis permukaan tanah yang kaya nutrisi atau unsur hara. Namun generasi petani yang hidup hari ini tidak tertarik dengan ide teras iring atau menanam pohon-pohon penyangga karena akan mengurangi luas lahan yang bisa ditanami. Joko misalnya mewarisi lahan 1,5 hektar dari ayahnya. Sang ayah dulu memiliki tanah 4 hektar. Dengan tanah seluas itu, ide teras iring atau pohon-pohon penahan erosi mungkin dianggap tidak mengganggu produktivitas. Namun kini 4 hektar itu telah dibagi dengan ketiga anaknya, termasuk Joko. Anak Joko kelak juga akan mewarisi lahan yang semakin kecil. Putrane pun pinten sakniki? Kali. Kali. Nggih. Nah, mangke menanjenengan sepa dibagi loro malih. Nggih. Nah, terus kumanan 3/4 hektar edang ngoten nggih. Nggih. Menurut jenengan putra-putra jenengan mangke tasik nerusaken pertanian napa terus pundi? Nggih kemungkinan besar nggih tani Pak nek tiyang Ranupani pun. Mboten. Kadae ngoten niku. Lah rumiyin jenengan sekolanipun napa? SD Pak. SD nggih. Nggih. Mangke-mangke putra-putrane Nggih nek saged nggih lanjut Pak eman. ngantos pundi misalnya? Nggih tergantung larene mawon. Ngantos kuliah ngoten. Sak kersane larene ngoten Nah, Pak. misalnya larene purun kuliah terus kuliah nang Surabaya Nggih terus alhamdulillah Pak nggih. terus jadi dokter ngoten. LVE. Tapi terus ndak gelem mulai, terus tanah ya napa? Kita nangis. Nggih digarap tiyang sepah Pak. Bila hujan datang, tanah pertanian yang kemiringannya mencapai 45 derajat ini tidak akan menahan air, sehingga terjadi erosi dan pengikisan.
Bila kondisi ini terus terjadi, maka lahan di Ranupani hanya akan menyisakan bebatuan atau padas, tanpa lapisan humus. Pada hari itu, kiamat kecil ekonomi seperti pernah dialami ketika masuknya bawang putih impor akan kembali terjadi. Iku nak pira iku anu nih? Tony Artaka, Kepala Resort Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang bertugas di Ranupani, mengungkapkan keprihatinannya. 25. Sini ki sing jero kene nak pira iki gitu. Sing jero bisa Taman sisi. Siro lupat 6 tuh sama 10 11. Mereka tahu kok kalau volume tanahnya tinggal 20 cm. Makanya mereka setiap saat menambah pupuk dari bawah. Logikanya kan kalau mereka menambah pupuk dari bawah, sebenarnya harusnya kan tanahnya lebih banyak. Enggak seperti sekarang ini kan. Nah, ini sebenarnya masyarakat sudah menyadari, cuma nggak bisa berbuat banyak. Ini betul lah. 4 menit kemudian tuh. Berarti dia cuma lihat depan doang. Saya pertama kali masuk TN sini tahun 2000, masih menjumpai beberapa lahan pertanian yang menggunakan terasiring. Tapi begitu jenis-jenis komoditas pertanian yang semakin beragam, ada kentang, ada tomeo, ada bawang polong itu, mereka merubah dari terasiring menjadi los gitu. Jadi sebenarnya awalnya terasiring. Sekarang itu masih ada 2 atau 3 petak yang mereka masih berpegang teguh pada pola pertanian yang lama. Jadi karena kentang ini komoditas yang seksi sekali ya. Betul sekali. Jadi mereka tergiur oleh itu sehingga mereka merubah pola pertaniannya dan otomatis kan mendapatkan luas yang lebih daripada dibuat teras. Padahal kalau berpikir jangka panjang, kalau unsur haranya terus tergerus, apa poinnya gitu? Punya komoditas seksi tapi kemudian tanahnya tidak kaya lagi dan terjadi lagi peristiwa seperti bawang putih yang nggak bisa tumbuh lagi di sini. Betul sekali, bahwasanya itu yang menjadi masalah juga. Jadi memang pengetahuan masyarakat di sini sangat kurang, pendampingan juga sangat kurang. Jadi teman-teman atau masyarakat kita yang ada di Ranupani ini memang sangat membutuhkan pendampingan yang kontinu. Dampak lain juga mengancam. Aliran air hujan yang membawa lapisan tanah berakhir di sebuah danau yang juga menjadi nama desa ini, Ranupani. Menurut catatan pihak Taman Nasional, 10 tahun lalu, kedalaman rata-rata danau ini masih lebih dari 10 meter, namun kini hanya sekitar 3 meter. Bila laju pengendapan atau sedimentasi ini tak berhenti, danau Ranupani ini akan hilang dalam 5 tahun ke depan. Padahal inilah sejarah sekaligus identitas dan daya tarik wisata di desa ini. Maka, serta-merta menjadikan Ranupani sebagai desa wisata tanpa menyentuh akar masalah pertaniannya, sejatinya hanya menunggu gelombang masalah berikutnya terjadi. Pihak Taman Nasional sendiri bergeming dengan status Ranupani sebagai daerah kantung untuk membuka lahan pertanian baru agar tekanan terhadap sedimentasi Ranupani sedikit berkurang. Taman Nasional memperluas enklave tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sesuatu proses yang sebenarnya mungkin juga ya. Atau tapi harga prosesnya sangat susah ya. Atau harga mati memang enklave 500 hektar itu. Iya. Di tengah kondisi seperti inilah, pemerintah mendorong agar Ranupani menjadi desa wisata. Niatnya baik agar ada alternatif sumber ekonomi di tengah keterbatasan lahan dan pertambahan jumlah penduduk. Wisata ini menjadi sesuatu yang menyajikan bagi lapangan kerja masyarakat untuk ke depan. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan mempertahankan pertanian pegunungan. Cuma dengan pola yang lebih ramah lingkungan. Jadi output dari RPJM Desa kemarin itu yang sudah disepakati juga di tingkat Kabupaten Lumajang, hanya saja nanti diproses pelaksanaan karena desa wisata ini sesuatu yang sangat berat
kalau di pelakunya masyarakat itu sendiri tidak berkomitmen bersama-sama. Tapi benarkah ide itu cocok bagi petani seperti Suko? Bagaimana tanggapan mereka yang sudah terjun di jasa wisata seperti mantan kepala desa Ranupani ini?